Makan soto di malam minggu, makan tahu agar tak jemu. Ingin ku sampaikan sesuatu untukmu, kamulah sahabat sejatiku. Lagi ya, cantiknya bunga nusa indah. Wailah, yang roman ikhlas bener. Ulang, cantiknya bunga nusa indah yang berada di taman kota. Meskipun pantai pasir putih itu indah, tetap lebih indah persahabatan kita. Terakhir. Pagi hari dapat surat kabar, siang hari dapat kiriman surat. Aku memang punya mantan pacar, namun aku tak punya mantan sahabat. Daun salam hampir punah karena rasanya memang ajib. Ngucapin salam itu sunnah, tapi ngejawabnya wajib. Saya nggak usah ngeluarin dalu. Cakep. Oleh karena itu saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kita adalah benar-benar melaksanakan penyuluhan itu merupakan kewajiban bagi kita semuanya, dan alhamdulillah penyuluh di Kota Tangerang Selatan ini seperti ini adanya. Alhamdulillah kompak semuanya dan semuanya bisa berjalan seperti ini. Yang sudah PNS, yang masih P3K, yang masih belum jadi P3K pun tetap semangat untuk melakukan penyuluhan. Insya Allah semuanya ini menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allah. Untuk berikutnya, kemarin itu ada pengangkatan P3K, dan P3K itu sebenarnya sebelumnya itu di bulan-bulan sebelumnya itu ada edaran bahwa semua penyuluh agama honor itu untuk mengisi pendataan data mandiri, ya, pengisian data mandiri PDM. Nah, kebetulan ada yang ngisi, ada yang enggak. Ada yang ngisi sebagian juga ada yang lengkap. Nah, jadi itu sebenarnya penyebabnya itu entah apa, entah karena tidak tahu, informasi nggak sampai, atau udah tahu tapi sampai tapi ada rasa malas nggak bisa ngisi. Ada juga yang semangat tapi ngisinya nggak bisa, gitu kan, macam-macam. Itu juga semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz bagaimana, gitu kan ya. Itu ujian semuanya juga. Bapak Ibu yang berbahagia, terhadap para penyuluh agama honorer yang saat ini atau sampai malam hari ini belum mendapatkan giliran ataupun kepercayaan dari pemerintah untuk menjadi P3K, itu bukan merupakan sesuatu yang menghambat dan mengurangi semangat kita untuk menjadi seorang penyuluh, untuk menjadi seorang penyampai, untuk menjadi seorang pemberi informasi kebaikan kepada masyarakat yang ada di lingkungan kita. Apapun posisi kita, selama kita memiliki kemampuan dan kemauan untuk bisa menjadi penyuluh atau yang menyampaikan suluhannya itu, maka insya Allah pahala dari Allah, seleri daripada Allah itu pasti adanya. Maka oleh karena itu kami sesuai dengan tataran yang ada, hanya sekedar mengingatkan saja, berbagi mengingatkan sebagai pimpinan gitu. Yang pertama tentu kepada Bapak dan Ibu sekalian para penyuluh untuk terus melakukan peningkatan kompetensinya, baik dari sisi kontennya maupun juga dari sisi cara atau metodologi penyampaian suluhannya. Ternyata tapi juga peningkatan kompetensi ini hanya tidak berlaku buat para penyuluh, termasuk juga para kepala KUA, karena problematika permasalahan pernikahan itu dari waktu ke waktu juga dinamis. Contoh, ketika Pak Samsudin dan Pak Jayadi dulu gak pernah menikahkan orang yang sumbing, orang yang gaduh, dia nggak punya pengalaman. Nah, bagaimana itu bisa agar pernikahannya sah? Karena dia ketika ditanya, bagaimana kemudian menikahkan seorang pengantin yang gaduh, nggak bisa ngomong? Nah, kan itu kan harus ada solusi.
bagaimana kemudian para kepala KUA berinovasi dengan berbagai macam referensi yang ada agar pernikahannya sah dengan menyesuaikan kondisi dan situasi yang ada di lingkungan pengantin. Pasang, cuan. Ya kan nggak pernah terpikir sebelum dia jadi penghulu itu. Nggak pernah bahkan terpikir kalau dia akan menikahkan orang yang sumbing, orang yang gagu, termasuk orang yang bisu. Bagaimana jawabnya itu? Saya nikahkan Sumat. Ya, jadi peningkatan kemampuan dan kompetensi ini penting Bapak Ibu sekalian. Karena memang perkembangan dunia saat ini sangat dinamis ya Pak ya. Situasinya sangat dinamis. Nah, terhadap para penyuluh juga tentu saya yakin untuk konten mungkin saya yakin dan percaya bapak-bapak dan ibu-ibu sangat luar biasa. Tetapi untuk bisa mengembangkan metode suluhannya agar bisa diterima dengan baik oleh masyarakat atau audiens suluhannya, tentu kita harus bisa mendapatkan cara-cara yang terbaik, cara-cara yang efektif dan efisien untuk agar sampai bagaimana kemudian para audiens itu bisa mendapatkannya lebih cepat dan lebih mengena, kira-kira seperti itu. Karena saat ini orang bodoh mungkin sudah sedikit begitu ya. Orang pintar sudah cukup banyak. Tetapi orang pintar yang sadar, orang pintar yang menyadari akan kepintarannya, kan katanya kata Imam Ghazali ada orang itu dia tahu tapi dia nggak tahu bahwa dirinya tahu. Gitu ya, Pak Osman ya? Ada orang tahu tapi nggak tahu bahwa dirinya tahu. Maka ini kan perlu diingatkan oleh para penyuluh. Ya Pak ya. Dia orang tidur itu mah. Berarti kan orang tahu. Orang pintar sebenarnya dia, tapi dia nggak tahu bahwa dia itu pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasih Bimas Islam, Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, menyampaikan alhamdulillah kegiatan pembinaan penyuluh agama Islam Kota Tangerang Selatan yang diselenggarakan tanggal 11 sampai 12 Februari 2025 berjalan dengan baik. Terima kasih kepada panitia, terima kasih kepada Pak Kepala Kantor, Kepala KUA, dan juga tentu saja para penghulu dan penyuluh yang mensupport kegiatan ini dengan baik. Kegiatan ini sebetulnya adalah kegiatan yang rutin dilaksanakan bulanan, berkeliling ke setiap kecamatan. Nah, pada kali ini Kecamatan Serpong dan Serpong Utara dilaksanakan secara bersamaan dan tempatnya di Cilember. Oleh karena itu, satu hal yang kami perlu sampaikan, kami berharap sinergitas antara Kepala KUA, penghulu, penyuluh, dan tentu saja seksi Bimas Islam ini harus dipertahankan. Tiada lain adalah bagian upaya kita untuk mewujudkan sinergitas dan juga capaian kinerja yang secara maksimal. Insya Allah seksi Bimas Islam di tahun 2025 ini memiliki satu program-program kegiatan yang inovatif. Di antara adalah bagaimana kami menuntaskan pembuatan profil KUA Kota Tangerang Selatan, yang di sana tentu saja berisi tentang data-data dan juga rencana-rencana kerja dan juga capaian kinerja. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih, sukses selalu untuk penyuluh agama Islam Kota Tangerang Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita hitung. Balik lagi. Balik.